Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah Anda saat ini sehat-sehat? Semangat menjalani kehidupan sebab Tuhan menghadirkan kita di muka bumi ini dalam rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 24 sampai tanggal 30 November tahun 2024. Apa yang kita bahas di sini sesungguhnya merupakan penjabaran dari kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 dalam bingkai tema Cintailah Kebenaran dan Damai. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak usah kita berlama-lama. Mari kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang mencintai kebenaran dan damai menurut Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Yang kedua, berikanlah contoh hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dan damai di sekitar kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana upaya kita agar selalu hidup dalam kebenaran dan damai. Saudara, mari kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang mencintai kebenaran dan damai menurut Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang 19. Kitab Sakaria adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Sakaria sendiri pada tahun 520 sampai tahun 518 sebelum Masehi. Jadi pada abad ke-6 sebelum Masehi, Nabi Sakaria telah menulis kitab ini. Nah, Nabi ini adalah putra dari seorang laki-laki yang bernama Berekia. Kakek dari Sakaria adalah seorang imam. Kita tahu bersama di zaman itu, kedudukan imam adalah kedudukan yang sangat terhormat. Kedudukan yang sangat disegani oleh orang-orang di zaman itu. Jadi Sakaria berasal dari garis keturunan imam. Sakaria berasal dari keluarga imam. Nah, di balik nama Sakaria terkandung harapan dari orang tuanya, kepedulian Allah terhadap umat Allah yang saat itu sedang terpuruk. Sakaria artinya Allah mengingat. Jadi orang tua dari Sakaria punya harapan yang sangat tinggi. Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka muliakan, mengingat keberadaan umat yang saat itu sedang mengalami keterpurukan kehidupan. Keadaan umat yang saat itu sedang mengalami keputusasaan karena realitas kehidupan yang pahit. Nah, keadaan bangsa Israel yang kian terpuruk itu sesungguhnya melahirkan pengharapan agar Allah segera menyatakan kebaikannya. Allah segera bertindak, Allah segera menyelamatkan umatnya. Allah diharapkan mengingat bangsa Israel. Nah, penelitian yang cermat atas kitab ini membuat kita paham mengapa pesan utama kitab ini adalah kepedulian Yahweh, kepedulian Tuhan, memulihkan kota Yerusalem, dan Nabi Sakaria dipilih Tuhan untuk menyampaikan berita itu. Saudara, begitu pentingnya berita ini. Mendorong Nabi memotivasi umat Allah untuk segera membangun bait Allah. Jangan biarkan bait Allah itu terlantar tanpa mendapat sentuhan apa-apa dari umat kala itu. Sebab bait Allah itu merupakan bangunan bermakna spiritual, menyegarkan ingatan umat tentang kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Sebab pada zaman Raja Salomo, Tuhan Allah menyampaikan kepada Salomo bahwa hatiku dan mataku ada di situ, bait Allah. Dan doa setiap orang yang dipanjatkan di dalam bait Allah itu didengar oleh Tuhan. Jadi bait Allah itu sesungguhnya adalah simbol kehadiran Allah. Umat ketika membangun bait Allah itu sesungguhnya merupakan tindakan simbolik yang mengandung pesan mereka peduli, mereka membangun persekutuan dengan Allah yang dinyatakan lewat tindakan mereka. Mereka membangun bait Allah itu sendiri. Nah, kitab Sakaria itu dibagi dalam 2 bagian besar. Harap ini kita ingat.
Ketika kita membaca kitab Sakarya, kita ingat dua hal ini. Kitab Sakarya dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama pasal 1 sampai pasal yang ke-8. Apa isi dari pasal 1 sampai pasal yang ke-8? Isi dari pasal 1 sampai pasal yang ke-8 adalah nubuat Nabi dalam konteks membangun Bait Allah. Yang kedua, pasal 9 sampai pasal 14. Nubuat mengenai Israel dan Mesias yang akan datang. Nah, Sakarya pasal 8 ayat 1 sampai 19 yang menjadi bahasan kita dengan menjawab pertanyaan MTPJ ini, itu berisi nubuat tentang pemulihan Sion, pemulihan Yerusalem, pemulihan umat Israel yang berada di tanah Yerusalem. Jadi ketika kita bicara tentang mencintai kebenaran dan damai, menurut Sakarya pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-19, kita mesti melihatnya dalam bingkai nubuat pemulihan Sion, kota Yerusalem. Dalam nubuatan Nabi, pemulihan Tuhan kerjakan. Dan Tuhan meminta umat mencintai kebenaran dan damai. Jadi mencintai kebenaran dan damai merupakan panggilan Tuhan bagi umat. Sebuah gaya hidup yang Tuhan kehendaki setelah Dia menunjukkan kepeduliannya kepada umat Israel. Nah, mengapa Tuhan melalui Nabi Sakarya bernubuat tentang mencintai kebenaran dan damai? Apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan umat Allah kala itu? Saudara, mari kita gali sejarah. Ini penting, saudara sekalian. Untuk memahami sebuah teks, kita harus memahami sejarah. Ketika Nabi Sakarya tampil, raja yang berkuasa di kala itu adalah Raja Kores, ya. Raja penguasa kerajaan Persia. Jadi bangsa Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Persia. Di bawah perintah Raja Kores, orang Israel disuruh kembali ke tanah airnya masing-masing. Tidak terkecuali orang-orang yang berdomisili di kota Yerusalem. Orang Yahudi yang berasal dari kota Yerusalem, mereka kembali ke sana. Nah, inilah pemulihan pertama yang kita baca dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-8. Mengembalikan umat yang terserak ke tanah airnya. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan memulihkan umat dengan mengembalikan mereka kembali ke tanah kelahirannya. Pemulihan yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Tuhan menabur damai sejahtera dan memberi berkat karena umat setia. Ini menarik, saudara sekalian. Damai sejahtera ditabur oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu ibarat seorang petani yang menabur benih. Tapi yang ditabur oleh Tuhan di sini adalah damai sejahtera. Jadi kehidupan yang berdamai sejahtera itu sesungguhnya adalah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah kebaikan Tuhan bagi kita. Itulah kepedulian Tuhan bagi umat Allah di kota Yerusalem kala itu. Damai sejahtera dan berkat adalah karya Tuhan. Pemulihan yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Tuhan berlaku baik kepada orang yang setia. Tuhan murka kepada nenek moyang Israel yang tidak setia, tetapi Tuhan berbaik hati kepada umat yang setia. Yang berkata benar, melaksanakan hukum, tidak merancang kejahatan, dan tidak mencintai sumpah palsu. Semua itu, semua yang saya sebutkan tadi, itu dibenci Tuhan. Tuhan tidak suka orang berkata tidak benar, tidak melaksanakan hukum, merancang kejahatan, dan mencintai sumpah palsu. Nah, di sini yang dipulihkan oleh Tuhan adalah mentalitas umat. Mentalitas umat. Kalau yang pertama, yang dipulihkan Tuhan adalah keadaan umat yang terserak dikembalikan ke tanah Israel, ke tanah Yerusalem. Yang kedua ini yang Tuhan pulihkan adalah mentalitas umat. Pemulihan yang keempat, ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Waktu puasa menjadi waktu kegerangan, sukacita, dan waktu perayaan menggembirakan. Tuhan yang melakukannya, saudara sekalian. Pada pemulihan yang keempat ini, Tuhan mengganti air mata dengan sukacita. Ini adalah peristiwa ajaib dan luar biasa. Karena itu, Tuhan minta cintailah kebenaran dan damai. Nah, apa itu mencintai kebenaran dan damai? Ini menarik. Mari kita ikuti satu persatu. Yang pertama, cintailah.
Itu kata Tuhan. Cintailah kebenaran dan damai. Nah, kata cintailah itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani heb. Love dalam bahasa Inggrisnya. Kata ini menggambarkan hati yang penuh kasih. Dan itu adalah hati Allah. Jika hati dipenuhi kasih, mencintai itu bukan tampilan luarnya saja, tetapi mencintai itu berakar dari kedalaman hati. Kalau kita memiliki kasih Allah, ketika kita mencintai, itu bukan tampilan luarnya saja, tetapi itu berakar dari kedalaman hati kita. Kasih yang berakar dari kedalaman hati kita. Itulah maksud dari kata aheb di sini, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, cintailah. Nah, apa yang harus dicintai? Ada dua yang harus dicintai, yaitu kebenaran dan damai. Kebenaran dan damai. Tuhan menghendaki kita mencintai kebenaran dan damai, yang menjadi fokus kita dalam menjalani kehidupan yang seperti itu. Bayangkan saudara, jika hal ini menjiwai hati semua orang, alangkah indahnya kehidupan ini kalau semua orang mencintai kebenaran dan damai. Nah, hal yang kedua yang harus kita gali di sini adalah kata kebenaran. Kata kebenaran di sini diterjemahkan dari kata Ibrani emet. Ya. Kata emet ini juga diterjemahkan percaya atau yakin benar. Nah, untuk memahami konsep ini, pernahkah Anda membaca tentang iman Abraham? Alkitab mencatat, lalu Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu baginya sebagai kebenaran. Jadi kebenaran itu sesungguhnya bukan upaya manusia. Kebenaran itu lahir dari Tuhan. Dan manusia mendapatkannya ketika mereka percaya sepenuh hati kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, itu boleh terjadi karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi subjek kebenaran adalah Tuhan. Ketika kita percaya sepenuh hati kepada Tuhan, kita beroleh kebenaran. Atau dengan bahasa sederhana, kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, karena Tuhan adalah subjek kebenaran, maka benarlah ketika Tuhan Yesus mengajar para muridnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah subjek kebenaran itu. Dan dialah kebenaran itu. Kebenaran itu mengalir dari dirinya. Karena itu dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus mengingatkan kita, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara sekalian, itulah hal yang kedua yang kita gali di sini, kata kebenaran. Yang ketiga, kata damai. Itu diterjemahkan dari kata Ibrani shalom. Orang Inggris menyebutnya peace. Nah, shalom itu bukan hanya keadaan tanpa konflik. Misalnya perdamaian antara dua suku yang berkonflik atau dua pribadi yang berkelahi dan didamaikan. Damai itu soal batin. Batin yang bersih, batin yang tenang. Ada orang yang kelihatannya tenang, tetapi batinnya bergejolak, pikirannya kacau. Nah, itu bukan peace, itu bukan shalom yang dikehendaki oleh Tuhan. Menarik saudara sekalian jika kita menyimak perkataan Yesus Kristus ketika dia bangkit dari kematiannya. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena kematian dan kebangkitannya telah menjadi jalan pendamaian bagi manusia, di mana manusia diperdamaikan dengan Allah. Nah, Tuhan telah memulihkan, dan umat yang telah dipulihkan diminta Tuhan mencintai kebenaran dan damai. Jadi mencintai kebenaran dan damai itu adalah kehendak Tuhan. Mencintai kebenaran berarti menghindari berbuat jahat kepada sesama. Mencintai damai berarti menghindari bermusuhan atau konflik dengan sesama dan mengakhiri berkonflik dengan diri sendiri. Saudara sekalian, itulah kehidupan yang Tuhan inginkan dari umat Israel yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Itulah kehidupan yang Tuhan inginkan dari kita, yang telah Kristus pulihkan dari relasi yang rusak antara manusia dan Allah.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan, jawaban yang boleh saya share untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Saudara sekalian, pertanyaan nomor 2 bunyinya seperti ini. Berikanlah contoh hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dan damai di sekitar kehidupan kita. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini ada saja hal yang bertentangan dengan kebenaran dan damai di sekitar kita. Kita dapat menunjukkannya berdasarkan apa yang kita amati atau apa yang kita alami. Dari pengamatan dan pengalamanku, hal yang bertentangan dengan kebenaran dan damai ada banyak di sekitar kita. Saya hanya memberikan 5 hal yang saya lihat itu sering terjadi, dan selebihnya Anda bisa menggali dari pengalaman kehidupan ataupun dari pengamatan Anda selama ini. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan, saya melihat ada 5 hal di sekitar kita yang bertentangan dengan kebenaran dan damai. Yang pertama, judi online. Ini menjadi sebuah problematika dalam masyarakat kita. Judi online, sesuatu yang meresahkan masyarakat di sekitar kita, di mana orang-orang yang biasanya begitu tekun bekerja, pada akhirnya menggunakan mentalitas instan untuk mendapatkan uang. Mereka menghabiskan waktu berjudi secara online. Kemudian yang kedua, upah kerja di bawah upah minimum regional. Dalam hal ini para pekerja yang bekerja di toko-toko ataupun menjadi pembantu rumah tangga, mereka mendapatkan upah tetapi upahnya itu kecil. Yang ketiga, korupsi. Kalau kita membaca media cetak ataupun menonton lewat media elektronik, kita menyaksikan ternyata banyak pejabat kita yang melakukan korupsi. Misalnya korupsi uang yang seharusnya mereka gunakan untuk rakyat, mereka gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ada juga korupsi yang lagi marak sekarang, yaitu markup. Harga barang yang seharusnya 1 juta misalnya, mereka tulis di nota menjadi 1.500.000, dan mereka bekerja sama dengan toko di mana mereka membeli barang itu, sehingga Rp500.000 itu masuk ke kantong mereka dari harga yang seharusnya mereka bayar 1 juta. Ada kelebihan 500.000 itu masuk ke kantong mereka. Nah, itu markup namanya. Kemudian ada juga korupsi waktu, di mana banyak orang yang seharusnya bekerja tetapi menggunakan waktu itu untuk bersenang-senang. Ada juga yang dalam bahasa kita sehari-hari tersebut pancuri tulang, ya. Mereka memanfaatkan orang lain bekerja sementara dia sendiri tidak bekerja. Itu adalah korupsi tenaga. Nah, itulah persoalan pergumulan yang ketiga, di mana orang tidak hidup dalam kebenaran dan damai. Yang keempat, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini acap kali terjadi dalam kehidupan, di mana antara suami dan istri yang pada awalnya hidup dengan penuh kasih sayang, pada akhirnya terlibat dalam konflik dan saling melukai satu sama lain, melakukan kekerasan fisik. Nah, ini adalah kekerasan dalam rumah tangga dan ini melanggar undang-undang. Yang kelima, ketidakadilan, di mana ada pembangunan di sebuah daerah, ya, masyarakat yang tinggal di daerah itu tidak menikmati hasil pembangunan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Kita bisa menunjukkan banyak contoh tentang kehidupan yang bertentangan dengan kebenaran dan damai di sekitar kehidupan kita. Nah, Anda dapat mengembangkan dari apa yang saya share melalui kesempatan ini. Sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 sesungguhnya berkaitan dengan pertanyaan nomor 2. Bunyi pertanyaan nomor 3 adalah seperti ini. Bagaimana upaya kita agar selalu hidup dalam kebenaran dan damai? Saudara, ini pertanyaan yang baik dan sangat relevan dalam kehidupan kita. Kita sebagai pengikut Kristus tentu berjuang hidup dalam kebenaran dan damai, sebagaimana ajaran Kristus bagi kita. Nah, upaya agar kita selalu hidup dalam kebenaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada kemauan yang kuat dalam diri kita untuk mentaati hukum, dan ada keberanian bagi kita untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Judi online misalnya dapat kita berantas jika kita punya kemauan untuk memberantasnya
dan keberanian bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Para aparat penegak hukum harus punya mentalitas yang seperti itu, punya kemauan dan punya keberanian bertindak sesuai dengan hukum. Yang kedua, pendekatan regulasi dan komunitas bagi para pengusaha dan pekerja sehingga tidak terjadi pemberian upah di bawah UMR. Yang ketiga, sekolah dan lembaga keagamaan harus selalu secara intens melakukan pemahaman tentang hukum, undang-undang tenaga kerja terhadap pengusaha dan pekerja. Yang keempat, harus ada sosialisasi tentang peraturan. Misalnya peraturan kekerasan dalam rumah tangga itu harus ada sosialisasi bagi setiap keluarga yang ada di Indonesia. Yang kelima, aparat atau pejabat yang mendapat amanah dari pemerintah ataupun dari gereja jangan punya mentalitas korup. Kalau itu ada, ini berbahaya dan sangat merugikan banyak orang. Dan yang terakhir, yang keenam, hidup dalam kasih dan semangat saling ampuni seperti ajaran Kristus. Kalau kita hidup dalam kasih dan punya semangat untuk saling mengampuni satu sama lain, maka kebenaran dan damai itu pasti dapat mewujudkan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban yang saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Semangat menjalani kehidupan, mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita mewujudkan kebenaran firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.